Halo semuanya, perkenalkan saya Selvia. Di video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu teknologi jaringan yang menurut saya menarik, yaitu Internet of Things atau IoT. Jadi, ayo bahas mengenai IoT. Menurut saya, IoT itu menarik karena mampu memberikan kemudahan bagi manusia. Siapa sih yang tidak mau kemudahan? Misalnya saja ketika kalian lupa mengunci pintu, ketika kalian keluar, kalian dengan adanya IoT bisa mengunci pintu lewat handphone saja. Yang kedua, meskipun di tengah perkembangan teknologi yang melesat, yaitu adanya 5G dan AI, IoT itu tidak lekang dengan perkembangan teknologi. Malahan IoT itu berkembang lebih cepat dan pesat. Menurut Partapati Mray, IoT adalah jaringan luas dari berbagai objek yang saling berhubungan dan dapat dialamati secara unik berdasarkan protokol komunikasi standar. Dan ini berkaitan dengan definisi IoT dari dua kata, yaitu Internet dan Things. Internet adalah jaringan untuk berkomunikasi dan berbagi informasi, dan things adalah objek-objek melalui sensor yang mengirimkan data melalui jaringan internet. Jadi secara gampangnya, IoT adalah konsep di mana objek dapat mentransfer data melalui jaringan internet sehingga tidak memerlukan komunikasi antara manusia ke manusia ataupun manusia ke komputer. Pada tahun 1999, Kevin Aston mencetuskan tentang IoT dan menemukan RFID, yaitu metode identifikasi otomatis, dan ini menjadi cikal bakal komersialisasi IoT. Dan singkat cerita, pada tahun 2012, IoT itu makin berkembang pesat ketika IP versi 6 dirilis. IoT bekerja dengan cara setiap objek atau benda yang akan mengimplementasikan IoT harus memiliki IP, dan IP yang digunakan adalah IP versi 6. Hal ini berkaitan dengan perkembangan pesat IoT ketika IPv6 dirilis. Lalu setelah memiliki alamat IP tersebut akan dihubungkan ke jaringan internet. Dan benda yang telah memiliki IP dan jaringan internet bisa dipasangkan sebuah sensor untuk mendapatkan sebuah informasi, dan informasi tersebut dapat dikelola untuk objek atau benda itu sendiri atau untuk berkomunikasi dengan benda atau objek lain yang juga memiliki IP dan terhubung ke jaringan internet. Implementasi IoT itu sudah banyak sekali. Kali ini saya akan membahas 4. Yang pertama di bidang aquaculture. Di bidang aquaculture sendiri sudah terdapat alat pemberi makan otomatis. Di sini di Indonesia tuh ada namanya e-feeder. Ini merupakan alat dari e-fishery. Ini kalian untuk ditanya bisa langsung buka link websitenya saja. Ini tuh pemberi makan otomatis yang bisa diatur melalui handphone sehingga hasil panennya itu bisa lebih merata. Lalu di bidang kesehatan, menurut jurnal Investigation on IoT Technology Challenge and Application in Healthcare, di bidang kesehatan IoT lebih berperan untuk pemantauan. Misalnya aja ketika sensor dipasangkan ke pasien, maka sensor tersebut akan mengirimkan data ke dokter sehingga si dokter ini bisa memantau pasien dari jarak jauh dan secara konsisten. Lalu ada juga untuk penggunaan inhaler di bidang IoT. Jadi inhaler itu akan dipasangkan IoT sehingga para pasien menderita asma dan COPD itu bisa mengetahui tempat-tempat mana saja yang bisa menimbulkan risiko dan menciptakan peringatan ketika misalnya inhalernya itu ketinggalan. Lalu di bidang hukum sendiri itu ada e-tilang. E-tilang ini bekerja dengan cara di ruas-ruas jalan itu dipasangkan CCTV, dan di mana CCTV itu nanti akan merekam setiap pelanggaran yang ada, dan hasil dari pelanggaran tersebut, hasil rekaman tersebut itu akan dikirimkan ke sistem kepolisian namanya ETLE, lalu itu akan dikonfirmasi lagi oleh si polisi. Lalu di bidang otomasi rumah, mungkin kalau di bidang otomasi rumah ini kalian sudah pakai ya gitu. Tujuan utamanya sendiri adalah menurut jurnal Home Automation and Security, sistem itu digunakan untuk memberikan kemudahan dalam mengontrol rumah. Itu dilakukan dengan cara memasang IoT pada barang-barang elektronik di rumah, misalnya lampu, AC, TV, ataupun pintu.
SDGs atau Sustainable Development Goals adalah komitmen global dan nasional untuk mensejahterakan masyarakat, di mana di dalamnya terdapat 17 tujuan. Di sini saya akan membahas dampak IoT terhadap SDGs sendiri. Di sini ada 4 tujuan yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu tujuan yang pertama tanpa kemiskinan, di mana salah satu targetnya tanpa kemiskinan ini adalah memberikan hak yang sama terhadap teknologi kepada masyarakat. Dengan adanya IoT, maka akan muncul perusahaan-perusahaan dengan target untuk memberikan kerataan teknologi atau menghilangkan kesenjangan teknologi, di mana di dalam bidang IT sendiri itu sudah ada yang namanya perusahaan advisory yang tadi dia tuh pembuat alat pemberi pakan otomatis yang menggunakan IoT, dan dia tuh memiliki misi untuk menghilangkan kesenjangan teknologi di antara pembudidaya dengan membuat suatu alat menggunakan IoT yang terjangkau. Nah, dengan adanya IoT itu, maka nanti akan lebih banyak muncul perusahaan yang memperhatikan hal tersebut. Lalu, yang kedua di bidang kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Di sini salah satu targetnya adalah mengurangi kematian dan penyakit akibat polusi dan bahan kimia. Nah, dengan adanya IoT, tadi itu udah ada alat inhaler untuk penderita asma. Nah, ini tuh bisa mengurangi risiko kematian akibat polusi, karena untuk penderita asma itu kan sensitif dengan polusi. Nah, dengan menggunakan IoT di inhaler ini akan memberikan peringatan kalau misalnya daerahnya itu memang berbahaya gitu untuk penderita asma dan COPD. Lalu di bidang infrastruktur, inovasi, dan industri itu salah satu target utamanya adalah mencapai perkembangan ekonomi yang lebih baik dengan adanya inovasi teknologi. Nah, dengan adanya IoT ini sudah banyak banget inovasi teknologi. Salah satunya adalah otomasi rumah. Kan sebelumnya kita pasti nggak ngebayangin tuh gimana perangkat elektronik bisa berjalan sendiri tanpa kita sentuh atau tanpa ada interaksi dengan kita sendiri. Nah, dengan adanya IoT itu bisa terjadi. Maka dengan adanya inovasi teknologi dan perkembangan IoT cek ke depannya itu akan membuat terus adanya inovasi teknologi sehingga akan menimbulkan perkembangan atau infrastruktur yang cerdas sehingga bisa meningkatkan perekonomian. Lalu di bidang keadilan, kesejahteraan, dan kelembagaan itu sendiri ada salah satu targetnya adalah mencapai kelembagaan yang efektif, di mana salah satu penerapan IoT yang sudah dilakukan adalah dengan adanya e-tilang. Dengan adanya e-tilang, maka meminimalisir kecurangan-kecurangan yang mungkin dilakukan oleh beberapa oknum di jalan, dan itu membuat lembaga kepolisian bekerja dengan lebih efektif karena tidak perlu terjun langsung ke jalan tetapi bisa dengan pemantauan dengan IoT gitu, dengan salah satu teknologi IoT yaitu dengan CCTV yang memantau ruas jalan. Sebelum saya mengakhiri video ini, ayo kita berangan-angan tentang masa depan IoT. Kalau menurut saya, IoT di masa depan akan terus merambah ke banyak bidang dan perkembangan IoT akan terus berkembang pesat bersamaan dengan perkembangan teknologi, sehingga manusia akan terbiasa dengan IoT. Hal itu bisa menyebabkan permintaan IoT akan menaik dan bisa membuat juga biaya untuk implementasi IoT menurun, karena selama ini permasalahannya adalah biaya implementasi IoT yang masih mahal. Jadi di masa depan mungkin biaya IoT bisa lebih terjangkau. Jadi sekian dulu video dari saya. Terima kasih. Dadah.